Semakin memanas persaingan kursi sejutaan. Bahkan ini nggak nyampe sejuta, 900.000. Namanya Rexus NC4, gue heran juga sih. Mereka kayak ngebunuh NC3-nya sendiri. Dan NC3 kemarin baru aja restock. Ini gue syuting tanggal 15. Wow, dan gue udah lihat Synchronus harganya 900.000. Nice. Wah, empuk. Oke, kita akan coba langsung unboxing. Part paling atas, ini dia yang tadi gue bilang. Wah, empuk weh. Naik turun. Build quality plastiknya sih memang ya harga seginian ya. Kayak finishingnya nggak terlalu rapi aja gitu dalamnya. Ini dia. Sudah jelas Synchronus. Tapi ya Synchronus yang paling basic lah. Sama NC3 kemarin juga pakai ini. Jadi apa bedanya ya? Oh, apa jangan-jangan joknya nggak dilapisin plastik? Oh ya benar. Itu dia bedanya. Mana gue impress di NC3 tuh karena bawahnya dia udah ada cover plastiknya lagi, keren banget itu. 1,2 udah diplastikin bawahnya. Ada covernya. Tebel. Headrest, oh mirip ya. Kok warnanya beda, agak beda ini. Abunya. Ya. Nah ini mirip ya kayak NC3. Ini lebih kenceng sih, lebih kenceng sedikit. Mas headrest ini terlalu kendor kok ya. Ini kurang tarik. Lumbar supportnya lebih oke dibanding NC3. Pakai ini lagi, besi bukan molding, baut-bautan. Ini caster wheel. Seriusan gak ada manual. Jadi perbedaan secara first impressionnya dari NC3, joknya dia nggak ada plastik, jadi langsung kain. Sebenarnya itu nggak mempengaruhi dari kualitas fungsionalnya sih ya. Cuma dari segi estetika jadi kurang aja sih. Cuma ya oke lah. Semoga caster wheelnya lebih oke dibanding kemarin. Lebih smooth kayaknya. Oh tinggi banget ini. Jangan lupa cover. Nice. Kalau beneran nggak ada manual guide-nya, video ini berarti harusnya sangat membantu sih. Ini jok. Dan ini mekanik. Nah sebenarnya kalau nggak ada manual guide itu yang agak repot nentuin bautnya sih. Ini ada yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Yang lebih panjang banyak ini berarti untuk armrest. Karena jumlah ada 7 dan ini jumlahnya ada 5. Berarti untuk mekanik. Sisanya headrest harusnya sih ya. Oke beres. Lanjut ke armrest. Ini yang gue apresiasi juga di NC3 kemarin ya, soal armrestnya kita bisa tentuin kelebaran dia tuh dari awal pasang. Kalau badan kalian itu lebar ya kalian bisa pasangnya dia di posisi yang paling lebar kayak gini. Kalau gue pribadi di paling sempit. Armrest beres, mekanik beres, terakhir tinggal sandarannya. Ya, jadi 3 baut yang gold ini untuk sandaran nggak perlu pakai washer juga karena muat, langsung aja. Nice. Alright. Sip, nice. Ah iya, mirip banget feel sama NC3. Caster wheelnya ini lebih enak walaupun masih berisik juga sih. Cuman nggak seberat kemarin di NC3 weh. Joknya sama kayak NC3. Jadi jujur ya mending beli ini sih dibanding NC3. Karena feelnya sama banget, persis banget. Lumbar supportnya lebih enakan ini. Beres. Oke, too good to be true. Memang kursi ini di harga 900 ribuan, udah Synchronus mekaniknya, headrestnya udah 2D, armrestnya udah empuk. Jujur dibanding NC3, gue lebih rekomendasiin ini karena harganya lumayan beda jauh, tapi fiturnya nggak terlalu banyak yang diubah. Perbedaan dibanding NC3 jelas ada di bagian armrest. Armrest ini cuma 1D aja, ke atas bawah, sementara untuk di NC3 dia udah 3D, naik turun, pivot, sama depan belakang. Tapi NC3 masih keras armpadnya. Di sini udah empuk dan bahkan ini yang paling empuk yang pernah gua coba di harga 900 ribuan. Cuma memang minus di armrest ini tuh dia karena nggak bisa maju mundur dan posisi mounting armrest di bawah juga ini udah terlalu maju ya. Jadi kalau lagi duduk ngetik armrestnya di set sejajar sama meja, ini nggak bisa tegak duduknya. Otomatis tangan kita tuh agak sedikit maju kayak gini yang bikin punggung jadi nggak bisa tegak. Jadi sedikit bungkuk. Jadi cara gua untuk dapetin posisi duduk terbaik dari kursi ini, ya kita harus relain keyboard itu ditaruh di pinggir meja, armrest tetap di set sejajar meja, terus tangan kita restingnya itu ada di bagian armrest yang paling belakang. Nah ini baru bisa punggung kita senderan
100% ke bagian backrestnya. Nah, kalau misalnya keyboardnya itu mau tetap ada di posisi normal, agak ke dalam, agak di bagian tengah dari meja, bisa armrestnya kita turunin, jadi posisinya itu ada di bawah meja, dan duduknya itu sandaran tegap, tapi nggak enaknya jadi floating nih tangannya, nggak ada yang nge-support. Atau bisa juga, tapi agak aneh sih, tadi gue nyoba juga kayak gini, si armrestnya ini kita naikin posisinya persis di atas permukaan meja, karena ini kebetulan tinggi banget. Ya udah, kita masukin aja si kursinya lebih dalam, itu kita bisa ngetik sih. Cuman jujur gue lebih nyaman mending si keyboardnya di korbanin aja minggir ke meja, dan kita restingnya itu di bagian belakang armrest. Untuk lumbar support ini lebih berasa dibanding NC3 dan lebih kokoh juga. Cuma gue ngerasa kalau misalnya kita pengen fully sandaran di sini, untuk tinggi gue di 172 cm, ini ada kendala di bagian joknya karena terlalu dalam ukurannya. Kalau misalnya gue pengen sandaran full, kaki gue ini jadi ngepas banget dan ketekan jadinya, sedikit ketekan. So harus wajib banget untuk tinggi di 170-an ke bawah pakai footrest lagi, biar belakang kakinya ini tetap ada rongga. Bahkan di tingginya Nino 178 cm juga ngepas banget ya panjang si joknya ini untuk kita bisa fully sandaran di backrestnya. Terus untuk dudukan atau joknya ini persis kayak NC3, memang tebel, tapi density-nya ini dense banget, bukan yang soft gitu ya. Rasanya tuh udah langsung mentok, tapi sebenarnya ntar dia lama-lama nge-soft gitu ya. Jadi bukan yang empuk dari awal gitu loh. Sama ini kayak di NC3, dan gue udah bahas juga di sana. Caster wheel ini lebih lancar dibanding NC3, which is gue lebih suka, lebih enteng juga kalau misalnya kita pengen gerak-gerak pakai kursinya. Nice. Untuk gas liftnya dia kelas 2. Kelas 2 itu 120 kilo, dan itu belum terhitung sama si bagian atas kursinya. Jadi untuk user yang duduk di sini sih gue saranin under 100 kg itu aman ya. So itu dia poin-poin yang harus gue highlight dari kursi ini. Sebenarnya secara fitur dan harga ini oke banget. Ini benar-benar jadi pesaingnya OCA 258 ya, karena harganya sama 900 ribuan, sekarang OCA 258. Fitur ini jauh lebih lengkap. Cuma OCA 258 itu masih ada unggul di bagian joknya, tapi ya secara keseluruhan gue lebih rekomen ini sih. Dan bahkan ini jadi pesaingnya NC3, kursinya mereka sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya budget lebih sih, gue rekomendasiin mending langsung ke FM7217 aja ya, dibanding NC3. NC3 mending beli ini sih jujur, karena ini mirip banget fiturnya, tapi harganya jauh beda. Feel-nya juga nggak terlalu beda pas duduk di sini dibanding sama NC3. Armrest udah, terus cara maksimalin duduknya tadi gue udah mention juga, tapi ya itu untuk di tinggi 170 cm. Kalau misalnya kalian tingginya itu around gue, harusnya bisa ikutin tips kayak gitu ya. Dan footrest menurut gue udah wajib banget buat kalian di tinggi 170-an. Under 170 juga apalagi wajib footrest. Cuma kalau misalnya 175 ke atas, footrest ini opsional aja. Tapi buat kalian yang duduknya memang masih suka naikin kaki ke atas kursi, yang which is gue juga nggak terlalu rekomendasiin ya, karena nggak ergonomik, ya aman-aman aja tanpa harus pakai footrest sih sebenarnya. Untuk tiernya jelas ini di atasnya NC3. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.